ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan dipuaskan hati kita. Dia tidak mengecewakan. Allah kita Allah yang dapat dipercaya. Apapun yang terjadi, kalau percaya tetap percaya. Harus percaya. Allah kita baik dan tidak mengecewakan. Kalaupun bumi bergoncang, langit pun runtuh, firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya tetap ya dan amin. Bekerjalah ya Roh Kudus saat ini. Penuhi setiap kami. Urapi setiap kami Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan Tuhan ketenangan. Hanya dalam hadirat-Mu Bapa, ada kepastian dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu jiwaku berserah padu.
Terima kasih Roh Kudus. Biar segala pujian ini berbau harum dalam hadirat-Mu. Pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini, Engkau memperbaharui kami. Satu hal yang kami rindu Tuhan, ada dalam hadirat-Mu. Karena kami mau mencari wajah-Mu, berjumpa pribadi lepas pribadi. Perjumpaan secara muka denganmu Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami. Engkau yang menahirkan kami. Engkau yang memperbaharui hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami menerima sebuah pewahyuan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Yang siap katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat dalam kasih Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, bahwa pagi hari ini penuh keberkatan. Ya, ada beberapa jemaat Tuhan yang masih di luar kota, yang masih ada di luar juga, luar negeri ya. Kita bersama-sama pagi hari ini ya untuk berdoa buat kesehatan mereka dimanapun mereka berada. Dan pagi yang penuh dengan keberkatan ini saudara, saya rindu supaya kita mengerti akan sebuah kebenaran firman. Ya, haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, ya, yang punya persoalan Tuhan pulihkan, saudara yang punya masalah, ya Tuhan mau memberkati kita semua. Tetapi di hari peristirahatan ini kita datang kepada Tuhan. Amin. Nah, saya kasih tema pagi hari ini adalah melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Ya, bolehkah kita sama-sama membacanya? 2, 3, melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Saudara, penderitaan ini adalah makanan yang kurang favorit. Ya, penderitaan ini adalah sesuatu yang kebanyakan manusia mau enak. Kebanyakan manusia itu mau fine-fine saja. Ya, banyakkan dari kita itu kalau mengalami sebuah sakit, cepat-cepat Tuhan sembuhkan. Kalau mengalami sesuatu masalah dengan ekonomi, cepat-cepat Tuhan berkati. Ya, banyak hal yang kita selalu ingin serba instan. Tapi saya ingin belajar memberikan pembuah pemahaman bagi saudara. Ya, kenapa penderitaan ini menyempurnakan kita? Jangan pernah marah dengan penderitaan, karena penderitaan ini membawa kita hidup menjadi pribadi yang dewasa. Memang di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, 18, 19, di sini kita juga melihat, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa. Saya ingin melanjutkan yang kemarin, ya, saya loncat di ayat 18 karena memang 18 perlu pemahaman dan 17 juga perlu pendalaman. Ya, saya rindu supaya saudara mengerti tentang ayat ini, karena semua ayat ini baik, semua ayat ini harus diberitakan, harus dibagi. Bukan berarti yang enak yang kita bagikan, yang tidak enak kita tidak bagikan. Ya, maka kita akan memberikan sebuah pemahaman hari ini adalah dalam 1 Petrus 4 ayat 17. 18, 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 mulai demikian bunyi firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, mungkin ayat 18 ini saudara merasa terintimidasi. Ya, kalau orang benar, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, orang benar loh, bukan orang baik. Orang benar loh,
hampir tidak diselamatkan. Loh, bagaimana dengan kita yang setengah-setengah benar, yang ogah-ogahan, yang semelohe, mungkin gitu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang bertobat, kadang amburadul kan gitu ya. Lalu bagaimana yang benar aja hampir-hampir. Kita lihat konteks ya. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman buat kita, di dalam Yesus itu ada keselamatan. Amin. Tapi kita harus memberikan pemahaman tentang ayat 18 ini. Saudara jangan risau, belum sampai di situ saya jelaskan ya nanti. Nah, saudara lihat, kita akan belajar tentang dua hal ya. Dua hal, tidak ada yang lebih baik dari Anda. Katakan, engkau lihat sebelah kiri kamu, tidak ada yang lebih baik dari kamu. Ayo katakan, ada suami kepada istri, istri kepada suami, mungkin orang tua kepada anak, tidak ada yang lebih baik dari. Ya, katakan, tidak ada yang lebih baik daripada Anda orang yang the best. Engkau suamiku yang terbaik, engkau istriku yang terbaik, engkau orang tuaku yang terbaik. Boleh ngomong begitu, coba. Halo, kata-kata muda, engkau orang tuaku yang terbaik. Ya, amin. Ya, tidak ada yang lebih baik dari Anda. Ya, dan jangan pernah dirasuki dalam pikiranmu, dia tidak baik sama saya. Saya sudah lebih baik, tetapi dia tidak memberikan yang baik. Justru di tengah-tengah itu, saudara harus memberi yang terbaik di tengah-tengah orang yang tidak berbuat baik kepada saudara. Amin. Haleluya. Ya, kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang sempurna. Kita dapatkan poin A-nya. Poin B-nya lah, proses membuat Anda jauh lebih baik. Proses adalah, ya, proses itu membuat, penderitaan itu membuat Anda jauh lebih baik di ayat 19-nya. 3 hal ini, 17, 18, dan 19. Jika Tuhan berdaulat atas penderitaan kita, maka kita yakin penderitaan itu akan berakhir. Penderitaan kita tidak untuk selamanya. Katakan amin. Penderitaan yang kita terima tidak untuk selamanya. Haleluya. Berarti ada waktu, ada jeda, ada ujungnya. Nah, 2 hal ini yang akan saya bagikan. Mari kita lihat dalam poin A dulu. Tidak ada yang lebih baik dari Anda. 1 Petrus 4 ayat 17, di dalam pengertian ini adalah kenapa dikatakan poin pertama ini dari A1-nya, ya, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Wow. Saudara, kenapa tidak dari rumah tetangga? Kenapa kita yang paling pertama ya mengalami penghakiman? Ya, saudara, kita akan berbicara penghakiman ini selama kita di mana? Penghakiman nanti ada di surga. Ya, kita akan belajar supaya kita tidak mengalami penghakiman di surga nanti, ya, penghakiman di tata Allah, maka kita akan melihat kenapa kita berbicara rumah Allah. Supaya saudara mengerti kenapa harus saya mengalami proses, kenapa enggak mari-mari. Nah, mari-mari itu ke sini kalau bahasa Indonesia. Kalau mari-mari bahasa Jawa itu enggak selesai-selesai. Ya, kok enggak mari-mari, kok enggak selesai-selesai sih? Habis ini persoalan, belum lagi masalah pekerjaan, belum masalah suami, belum masalah istri, belum masalah anak, belum masalah kesehatan, dan semua persoalan bertubi-tubi. Belum kehilangan segala sesuatu. Saudara sampai terkadang air mata saudara sudah habis. Mungkin hari-hari ini saudara, ya kalau saya hari-hari ini sudah bukan berkurang. Ya. Air mata saya itu untuk jiwa-jiwa. Kalau untuk proses saya sudah jarang. Sudah hampir tidak pernah saya menangisi diri saya. Sudah hampir tidak pernah. Tapi ada banyak orang ketika dia mengalami persoalan itu nangis dari pagi sampai siang. Siang ketemu malam, malam nggak bisa tidur, dipikir lagi, ditangisi lagi. Kadang-kadang sampai dilihat kok nggak jatuh-jatuh airnya ya, karena sudah kehabisan. Mungkin orang-orang seperti begitu. Nah, artinya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri, maksudnya adalah kita yang pertama dibentuk menjadi pribadi yang sempurna selama hidup kita di bumi. Bukan nanti penghakiman, betul penghakiman nanti ada tata Allah. Tetapi selama kita di bumi kita mengalami penghakiman. Maksud dari penghakiman adalah ketika kita mengalami sesuatu penderitaan. Pak, apa sih penderitaannya? Apa penderitaan Anda saudara hari-hari ini? Ya,
Ada yang merasa bahwa penderitaannya berat. Dia mengalami suatu perjuangan tentang kehidupannya, berjuang tentang kankernya. Apalagi kalau udah stadium 1, mungkin masih bisa, 2, mungkin iya. Tetapi kadang-kadang kalau stadium 3, stadium 4, saudara di situ, saudara saya banyak melayani orang yang stadium 3 dan stadium 4. Dan situ perjuangannya mereka untuk kita berkata bahwa dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Karena mereka mengalami kesakitan. Mereka kadang-kadang hampir putus asa, kehilangan suatu keyakinan dalam diri mereka untuk berjuang sembuh. Terkadang mereka putus asa. Dari malam saya sudah pernah melihat bagaimana orang yang mesti balik badan, itu sakit sekali. Karena kanker, mohon maaf kata, saya pernah melayani orang kanker payudara. Mohon maaf kata. Di situ sudah lihat ketika dia pecah, dia punya kankernya itu dan bernanah, di situ dia nangis. Aduh, enggak bisa, mau nangis enggak bisa. Cuma karena saudara masih bisa tidur, kadang-kadang tidurnya mendengkur, ngorok gitu ya, kadang mendengkur itu ya, enggak jelas kadang-kadang. Baru kali ini saya tahu. Dulu waktu masa pacaran baik-baik saja, tapi setelah menikah satu kamar, satu rumah, waduh kentara sekarang baru kelihatan, ngorokmu terlalu keras. Ya, mungkin hari-hari ini kita mungkin bisa melihat. Tapi saudara lihat bahwa terkadang ya ketika kita mengalami sebuah persoalan-persoalan di dalam kesehatan, mungkin saudara hidup nyaman sekarang, mungkin saudara tidak ada masalah sekarang. Tapi bagaimana orang yang mempunyai sebuah masalah dengan kesehatan? Kalau saudara kehilangan masalah kerusakan mobil, kerusakan motor, atau kerusakan segala sesuatu, atau mungkin dibohongin orang, mungkin saudara bisa, sudahlah itu, enggak apa-apa saudara, besok pasti Tuhan berkati. Mungkin bisa saudara begitu. Tapi bagaimana ketika saudara melihat sebuah perjuangan yang kehilangan anak? Bagaimana saudara berjuang yang kehilangan segala sesuatu yang disayangi, yang dicintai dia. Ya, papa yang disayangi atau mama yang disayangi, yang dulu kita sudah bersama-sama, masih muda. Masih banyak waktu yang harus kami bersama-sama. Papa cepat meninggalkan saya. Terkadang kadang-kadang kita kehilangan itu. Saudara tidak bisa mengalami seperti itu. Tapi saudara tahu, ketika kita mengalami sebuah persoalan, ya, kenapa kita yang paling pertama yang dibentuk, ya? Kenapa kita yang paling pertama? Nah, yang kedua adalah melalui penderitaan itu kita disempurnakan. Maka dari itu, saya dari terjemahan sederhana Indonesia ayat 17 ya, yang kemarin kita sudah bagikan, karena sudah tiba hari terakhir di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Jadi saudara yang ada di dunia mengalami penghakiman. Artinya penghakiman mengalami sebuah persoalan, sebuah penderitaan, sebuah segala sesuatu yang tidak enak. Dan kita yaitu umatnya sendiri yang sekarang sedang dihakimi lebih dulu itu waktu di bumi. Maksud ayat 17 ini masih di bumi. Ya. Penghakiman nanti ada setelah kita mati dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, kita masuk dalam penghakiman. Kalau yang lulus, kalau yang hidup benar, mereka tidak akan mengalami penghakiman. Ya, nah, saudara lihat, hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Dengan begitu, pastilah orang-orang yang tidak mau percaya kepada kabar baik tentang Kristus akan kena hukuman yang jauh lebih berat dari penderitaan yang kita alami sekarang. Jadi kalau hari ini kita mengalami penderitaan, seolah-olah itu menjadi penghakiman bagi kita. Kita akan tidak menerima penghakiman nanti di sana. Karena kita dibentuk di sini. Penderitaan kita dibentuk di sini. Lalu bagaimana yang mereka tidak dibentuk oleh Tuhan? Bagaimana mereka yang tidak mengalami suatu proses dalam kehidupan Tuhan? Maka di sana dia akan mengalami penghakiman. Ya, jadi berbahagialah kalau hari ini ada penderitaan. Kalau kita ayat-ayat sebelumnya, anggaplah penderitaan itu segala sesuatu bagi kita untuk bersuka cita, memperoleh kesempatan untuk kita bergembira. Jadi ketika saudara mengalami penderitaan, itu kesempatan saudara untuk memperoleh
damai sejahtera. Itu berkat bagi saudara. Amin. Katakan, ketika aku mengalami penderitaan, ketika aku mengalami persoalan, itu berkat bagiku. Amin. Itu berkat bagi kita. Nah, saudara lihat, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran di dalam ayat 17 ini, bahwa penghakiman di dunia ini, saya lihat di dalam Amsal 11 ayat 31. Ini kutipan dari Rasul Petrus dari Amsal 11 ayat 31. Itu kutipan. Ya. Mari coba kita lihat. Amsal pasal 11 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Jadi, tidak ada satupun orang percaya, orang beriman kepada Kristus, atau orang yang hidup di dalam kebenaran tidak mengalami penghakiman, mengalami persoalan di muka bumi. Jadi semua manusia yang percaya kepada Kristus akan mengalami yang namanya pembalasan atau mengalami penderitaan di atas bumi. Ini ayatnya. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Jadi lebih berat. Lebih baik kita menderita di bumi, mengalami penderitaan di bumi, bukan gini lah ya, penderitaan itu bukan sepertinya enggak rohani berbicara menderita. Atau berbicara berkat sepertinya enggak rohani. Ada kalanya kita berbicara tentang penderitaan, ada kalanya kita berbicara tentang berkat. Ya. Tidak bisa kita hanya berkata hanya penderitaanlah itu rohani, enggak bisa begitu. Ya. Nah, saudara lihat, tujuan proses yang kita alami di bumi, iman kita disempurnakan lewat penderitaan. Ya, jadi kalau saudara mengalami penderitaan di bumi, berarti imanmu sedang mengalami proses ujian. Ya, amin. Saudara, amin, amin. 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 Besok datang proses. Halo, saudara ketawa. Amin, tetapi besok datang proses. Tuhan, jangan Tuhan. Enggak bisa begitu. Ya, haleluya. Jadi semakin saudara banyak proses, artinya imanmu akan mengalami pengujian. Saudara bisa dilihat di situ. Ada orang yang langgeng, ada orang yang seperti tubuhnya itu bersih, transparan, putih, nggak kelihatan begitu, baik-baik saja, nggak punya masalah sejak dari lahir sampai tua. Ada yang begitu? Nggak ada di muka bumi ini. Para nabi, para rasul, para raja-raja, orang-orang pilihannya, termasuk seperti kita. Yesus pun juga ada proses. Jadi artinya setiap kita untuk mengalami sebuah iman yang teruji, maka iman itu harus menjadi pribadi, iman itu harus kita menjadi pribadi yang benar-benar disempurnakan. Maka judulnya adalah oleh masalahlah, persoalanlah kita semakin disempurnakan. Artinya semakin hari kita disempurnakan. Mungkin ada Anda orang yang temperamen. Mungkin saudara cepat marah. Mungkin saudara cepat tersinggung. Lalu Tuhan kasih orang yang suka singgung saudara. Lalu orang kasih Tuhan kasih saudara supaya saudara terus marah-marah. Ya, terus supaya apa? Supaya saudara, aduh Tuhan, saya marah, kadang-kadang maki-maki. Ya, aduh Tuhan, ampun Tuhan. Besok saya tidak lakukan lagi, diproses lagi. Oh Tuhan, ternyata saya tidak marah lagi. Ternyata saya tidak maki-maki. Besok ditusuk, ditusuk maki-maki lagi. Nah baru kemarin diomongin, sekarang ditusuk hatinya. Rupa-rupanya kita langsung,
Ternyata kemarin saya diomongin saya kuat, tetapi ketika saya dihakimi saya tidak kuat. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya tidak mau marah, saya tidak mau Tuhan memaki dia, tidak mau berkata-kata jelek Tuhan. Saudara dikuatkan. Lalu saudara berkata, oh Tuhan, ternyata baik saya diomongin, baik saya dimahakimi, ya baik saya difitnah, ternyata Tuhan saya kuat. Ternyata Tuhan saya berkata ketika saya dihakimi, ketika saya diomongin, Tuhan memberkatimu. Wah berbeda kan? Beda ya. Ada orang yang langsung dikatakan, dasar kamu bodoh. Oh puji Tuhan, ada yang begitu? Ada? Oh, sudah kata-kata orang ngomongin apa saja tentang kita. Kadang-kadang juga kita, aduh Tuhan. Tapi langsung cepat kita sadar, kita ini manusia bukan daging. Kita ini bukan baja. Ya, kita ini hati ini tidak keras. Setiap hari dibombardir, setiap hari kita diomongin, setiap hari kita dijelekkan. Tapi lambat laun kalau kita berkata praise the Lord, lambat laun kita berkata Tuhan berkati dia, maka itu kan menjadi habit perkataanmu. Setiap orang yang ngomong biarkan saja. Biarkan saja. Tidak bisa kita elak. Tidak bisa kita menghindar orang menjelekkan kita. Tidak bisa kita hindarin. Tetapi yang paling bijaksana adalah ketika kita, Tuhan, kalau aku menjadi hamba Tuhan, kalau aku menjadi pelayan Tuhan, kalau aku menjadi Tuhan, kalau mau menjadi hamba Tuhan, itu wajib diomongin orang. Kalau saudara mau bertobat, mengalami penghakiman di bumi, wajib saudara diomongin orang. Udah amin sih. Wajib saudara diomongin orang, amin. Biarkan. Karena semakin banyak orang ngomongin saudara, semakin banyak berkat. Kalau bilang berkat, saudara bilang amin. Haleluya. Ya, saudara lihat, ini poin pertama. Jadi iman itu perlu disempurnakan lewat penderitaan. Ya, maka saudara berkata welcome, bukan welcome itu keset yang di depan pintu saudara. Ya, di sini di depan ada kayaknya, welcome. Jadi bukan seperti gitu. Welcome langsung keset kita masuk. Hai persoalan, welcome. Amin. Persoalan welcome. Jadi itulah semakin banyak kau undang persoalan, maka imanmu semakin naik. Setuju? Yang kedua adalah supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita mengalami penghakiman, mengalami penindasan, ketika mengalami aniaya selama kita di bumi, tujuannya adalah supaya kita itu memberikan korban persembahan yang harum. Bukan persembahan di depan ini, bukan persembahan mungkin yang lain, tetapi hatimu, pikiranmu, perbuatanmu, itulah persembahan yang paling disukakan hati Tuhan. Tolong Maliaki 3 ayat 2 dan 4. Mari kita lihat Maliaki. Maliaki pasal 3 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapa yang dapat tahan? Karena betapa kemuliaannya begitu bersinar terang. Terus? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Tunggu dulu. Seperti tukang pemurni logam. Ya. Memurnikan dengan api seperti sabun tukang penatu. Kalau saya memang kalau memang kurang bersih, kalau baju putih, ya, saya selalu memisahkan baju putih saya. Saya selalu pisahkan, saya tidak mau gabung di mesin cuci. Saya mesti pisahkan. Dan saya taruh di ember, saya bukan kasih sabun, saya kasih Baiklin. Makanya otak kita harus di Baiklin. Karena otak kita ini sering pikiran negatif. Nggak cukup pakai
sabun harus pakai Baiklin. Karena apa? Karena kita terus berpikiran negatif. Ada apa-apa? Oh, ini Tuhan yang salah. Ini mungkin doa saya salah. Oh, mungkin ini saya nggak benar. Hei, belajar bahwa hidupmu itu benar. Yakinkan dirimu itu bahwa doamu itu dijawab. Kalau kita nggak yakin, bagaimana kita mau meyakinkan orang? Belajarlah kita yakin, belajarlah kita bisa, kita mampu hidup benar. Belajarlah kita bisa melewati setiap persoalan. Belajarlah bahwa kita melihat anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Coba belajarlah, belajar. Jangan selalu melihat kamu gak bisa berubah, memang kamu on. Kita selalu berpikir, Saudara, di dalam pelayanan ini, saya tidak pernah mau berkata kepada jemaat bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak mampu. Segala-galanya tidak, saya tidak pernah begitu. Saya selalu memotivasi. Saya selalu berpikiran positif. Kamu pasti diberkati, kamu pasti dipulihkan. Percaya ya, kalau memang hari ini belum dijawab, Saudara lihat, kami bergumul sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Bergumul tentang seseorang. Dan ternyata orang itu mengalami suatu jawaban. 3 tahun kami berdoa. Jadi kalau hari ini 3 tahun, 2 tahun, istilahnya 11 bulan, dia mengalami pemurnian, mengalami api, nggak dijawab, terus menangis dan menangis, tetap setia menangis. Pak Pendeta kadang-kadang telepon ibunya, Bu bagaimana ini, bagaimana begini begitu. Ibunya langsung berdoa, kadang-kadang hampir putus uratnya karena kencangnya doanya. Tapi saudara lihat, itulah proses pemurnian. Dan sekarang dia nangis, ngis. Karena apa? Aduh Tuhan baik, Tuhan baik. Memang Tuhan baik, tapi perlu waktu. Haleluya, perlu waktu. Sebab itu saya mau katakan, percayalah setiap proses. Terus ayat selanjutnya, 3. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Jadi betul-betul dimurnikan, betul-betul dipisahkan dari bebatuan, daripada tanah, betul-betul dipisahkan. Terus, dan ia mentahirkan orang Lewi. Nah itu dia, mentahirkan orang-orang Lewi. Orang Lewi itu dari 12 suku, hanya 1 suku Lewi yang ada di dalam bait suci yang memimpin, istilahnya kalau sekarang ini hamba-hamba Tuhan. Pelayan Tuhan, betul-betul dikuduskan, betul-betul dimurnikan. Anak-anak Tuhan betul-betul dimurnikan. Terus menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Korban yang benar. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara lihat. Saudara, saya mau katakan, persembahan yang benar adalah ketika kita memuji Tuhan. Persembahan yang benar ketika kita mengagungkan Tuhan. Ya, ada banyak orang main titip-titip. Mah, titip doa ya mah. Nanti kalau ketemu Tuhan kasih tahu mah. Jangan lupa nama beta diselip paling depan. Kalau adik paling belakang mah. Saudara kalau ketemu Tuhan tidak bisa titip-titip doa. Saudara harus datang kepada Tuhan, praise the Lord Tuhan. Selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Tuhan Engkau memberikan berkat bagiku. Maka di hari Minggu ini, saudara lihat ketika di padang gurun. Ketika di padang gurun seharusnya saya bagikan tentang mana. Saya lupa tentang mana itu, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan. Saudara lihat, kalau mana itu, ketika mana itu turun selama 40 tahun, itu makanan sorga. Embun,
dia berubah menjadi seperti butir-butir yang kecil-kecil ketumbar. Seperti itu. Jadi orang-orang Israel makan dari situ. Lalu mereka ambil, itu berubah bisa menjadi mana roti. Lalu mereka makan, setiap hari begitu. Pada waktu istirahat, besok hari istirahat, hari Minggu ini istirahat, hari Sabtu itu double. Mereka dapat mana itu berkelebihan. Jadi saya mau kasih tahu, saudara, saya jadi pengusaha itu saya punya rumus. Apa rumusnya? Apa rumusnya? Hari Minggu, hari peristirahatan, saya waktu khusus buat Tuhan. Dari tahu, hari Sabtu itu berlipat gandaan terjadi. Lalu saya hari Sabtu itu datang ke Bali karena saya di luar kota, tinggalnya sama ibunya. Jadi hari Sabtu saya mesti berangkat ke Bali. Karena apa? Saya mau cari Tuhan. 7 jam saya berjalan. Setiap minggu ada badai, ada Januari itu badai. Ombak begitu keras, tidak. Kalau istri saya langsung pegang, begini. Bukan goyang begini, tapi begini goyangnya. Dia ketakutan, tapi yang namanya cari Tuhan, mau hujan, mau badai, ya kadang-kadang kita pakai motor itu kita jalan ya, kalau pakai mobil itu mahal, lalu kita pakai motor, sudah hujan, udah pakai jas hujan, udah tahu? Karena kami mau mencari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Hari Sabtu, seharusnya mana itu jatuh, kepelipat gandaan, tapi Sabtu saya cari Tuhan, pergi untuk cari Tuhan dari Minggu berarti 2 hari. Seninnya, yang Sabtu hilang, yang Minggu hilang, Seninnya. Wow. Seninnya, saya mau kasih tahu, apa yang hilang di Sabtu. Apa yang hilang, karena Minggu saya tolak pekerjaan. Minggu saya tolak, karena saya mau cari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Hari Senin berlipat gandaan. Bukan 10 kali lipat, tapi 30. Terus berlipat gandaan. Sampai saya mesti kerja 24 jam. Enggak selesai-selesai. Jadi saya mau kasih tahu rumus seorang pengusaha. Rumus seorang pengusaha. Hadirat Tuhan itu menentukan keberhasilanmu. Itu rumus. Seperti di padang gurun. Nah, saudara lihat. Kita dibebaskan dalam penghakiman tata Allah. Artinya, lanjut, masih ada, ya sudah. Kita lihat poin ketiga, kita dibebaskan dalam penghakiman tata Allah. Artinya di dalam ayat ini, ketika kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar dan menyenangkan Tuhan, kita bisa membedakan mana Tuhan aku mempersembahkan, mana bukan berarti saudara tidak beraktivitas, kerja, lakukan itu. Saudara percaya. Membuktikan, ini saudara lihat ya, nanti saudara dengar sendiri deh. Bagaimana kesaksian demi kesaksian. Yang gajinya 1 juta bisa naik. Enggak mungkin naik. Yang gajinya 5 juta naik. Yang gajinya 7 juta, 10 juta naik. Yang penghasilannya 15 juta naik. Kenapa? Saudara lihat, keuangan, saya mau kasih tahu rumus. Keuangan, saudara bisa pisahkan. Siapa yang tidak butuh berkat? Butuh. Tetapi kalau saudara ngerti saja Obed-Edom, selalu saya khotbah tentang Obed-Edom. 3 bulan dia hadirkan tabut Allah di rumahnya. Dia menggoncangkan istana Daud. Kenapa? Kemah saja diberkati Tuhan karena menghadirkan Tuhan. Jadi saya mau katakan kalau saudara komsel, rebutanlah komsel. Karena ketika saudara menghadirkan Tuhan, disitulah berkat Allah turun ke dalam rumahmu. Rebutan. Ya, artinya jangan tunggu dipilih, tetapi saudara, Mama tua, saya komsel. Papa Wayan, saya komsel. Itu di luar, bisakah beta lebih dahulu? Itu dia. Amin. Haleluya. Saudara melihat berkat Tuhan. Nah, jadi di dalam pengertian ini, saudara lihat lagi. Dalam 1 Petrus ayat 18. Nah, ini kita masuk pelajaran ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 18. Ini saya perlu dalami.
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bagaimana pengertian saudara tentang ayat ini? Ada yang bilang begini, loh Pak, orang benar saja sulit diselamatkan, bagaimana kita? Gini saya jelaskan. Ya, dalam ayat ini, saudara lihat, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, artinya di dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, seperti yang tertulis dalam firman Allah, tidak gampang bagi orang baik untuk diselamatkan. Berarti susah Pak jadi orang Kristen. Berarti Pak susah dong kita enggak, begini. Apalagi orang yang berdosa dan yang melawan Allah pasti akan dibuang ke dalam api neraka. Mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Saudara klaim ini ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang Yesus sudah mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada saudara percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yakin. Kita harus yakin di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Lalu kenapa dikatakan sini enggak gampang Pak? Orang benar itu selamat. Bagaimana ini ceritanya? Nah, mari kita lihat ayat ini. Ya, dalam poin 2, mari kita belajar. Jadi saya mengambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 18, saya menjelaskannya dalam Matius 7 ayat 13, ayat 14. Saya jelaskan di situ. Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ayat ini berbicara dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Berkata begini, hanya melalui jalan yang sempit kita dapat masuk surga. Jalan menuju neraka memang lebar dan pintunya cukup besar untuk semua orang yang memilih jalan mudah. Tetapi pintu yang menuju kehidupan itu kecil, sedangkan jalannya juga sempit dan hanya sedikit yang dapat menemukannya. Saudara lihat, jalan menuju surga itu, ini ayat berkata, memang sempit. Seperti saudara pakai baju badan yang besar, pakai baju yang sempit. Badan saudara ukuran XL, tapi mama saudara berikan ukuran M. Apa maksudnya? Menjadi orang benar, hidup dalam kebenaran, banyak tidak bolehnya. Itu maksudnya. Nggak boleh emosi, nggak boleh tersinggung, nggak boleh pesta. Sorry. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh berpikiran kotor, nggak boleh mata dipergunakan hal-hal yang tidak baik, nggak boleh mulut dipakai hal-hal yang tidak baik, nggak boleh telinga dipakai hal-hal yang tidak baik. Banyak enggak bolehnya. Jalanmu tuh dipersempit. Tapi kalau saudara lihat pintu neraka, itu jalannya lebar. Artinya apa? Wah, Pak Pendeta kalau khotbah bukan menyinggung. Memang harus supaya saudara itu jangan tersinggung. Supaya apa saudara? Supaya dikikis kedengkian kita, supaya dikikis. Kalau saudara mau masuk dalam hal-hal itu, banyak kita dinasehati oleh hamba-hamba Allah. Banyak kita dikuatkan, banyak kita ditegur. Kalau saudara nggak mau ditegur, tidur di rumah, klik YouTube. Nggak ada tegur, tegur tutup, tak klik ya.
langsung pencet off. Khotbah keras, pencet off. Saudara, apakah itu yang mau kita pilih? Saudara tidak pernah dewasa. Justru penting supaya apa? Supaya saudara nanti di sana tidak mengalami penghakiman. Maka di bumi dibentuk, maka di bumi dididik. Amin ya. Apakah khotbah ini seperti menu favorit saudara? Saudara, di dalam Yesus ada kepastian. Ya. Nah, dalam poin selanjutnya dikatakan begini, poin B. Ini saya mau masuk lebih dalam. Poin B. Mari kita lihat ayat 19. 1 Petrus 4. Ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara lihat. Di dalam terjemahan ini bilang begini. Karena itu kalau Allah menghendaki kita untuk menderita, hendaklah kita tetap melakukan yang baik dan menyerahkan diri kita kepada Allah dengan berpikir seperti itu. Berpikir seperti itu. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan berpikir seperti itu. Pencipta kita selalu setia. Kalau hari-hari ini, kalau saudara ingin melakukan yang baik, kalau saudara ingin melakukan yang baik, teman-teman saudara itu enggak suka. Teman-teman saudara selalu bilang begini, kok katrok sekali sih? Kok enggak gaul? Biarin. Karena untuk melakukan hal yang baik, saudara itu menyerahkan daging saudara, menyerahkan kehidupan saudara, menyerahkan emosi saudara, menyerahkan tersinggung saudara, menyerahkan semua kehidupan-kehidupan yang negatif untuk terus diserahkan. Lalu pencipta kita yang setia, apa yang dia lakukan? Saudara, ini saya ingin memperdalam karena kemarin ayat 19 saya sudah bagikan. Pencipta kita selalu setia untuk melakukan semua tepat. Ya. Semua tepat. Ketika kita mengalami proses di bumi, mengalami penderitaan di bumi, ketika kita mengalami penghakiman di bumi, maka Allah selalu setia dan melakukan semua tepat seperti yang dijanjikan kepada kita. Saudara, kata setia itu pistos. Pistos itu kata dasarnya petio. Pito. Kata pito ini, saudara lihat yang pertama, dia menenangkan saudara. Jadi kalau saudara punya proses, ada masalah, dia datang untuk menenangkan, menguatkan kita dalam keadaan lemah. Saya mau kasih tahu begini. Pada waktu saya berdoa tadi, Tuhan kasih gambaran begini. Hambaku waktu pagi ketika saya doa, Tuhan apa maksud ayat ini? Lalu Tuhan bilang begini, menguatkan kita dalam keadaan lemah. Saudara, kalau firman, kalau komunitas saudara, untuk saudara ingin bertumbuh, jangan saudara disusupi dengan perkataan-perkataan lemah. Saudara akan jadi lemah. Tidak heran ada banyak orang ingin selalu menjatuhkan orang lain. Betul? Banyak orang menjatuhkan saudara di orang lain. Saya mau kasih tahu. Saudara baik-baik di sini duduk manis. Apakah saudara tidak tahu antara 11 sama 11 saudara saling membicarakan? Haleluya. Tidak tahu. Kalau dia bilang, wow dia kuat berdoa, puji Tuhan. Kalau enggak, saudara, banyak hal. Kata pistos ini, dia selalu setia untuk menenangkan saudara. Anakku, percayalah, prosesmu itu adalah proses
yang engkau lewati. Suatu kelak nanti proses itu 2 minggu ke depan saudara akan mengalami pemulihan, mengalami jawaban. Tapi saudara lihat ketika saudara berdoa, gak usah berdoa. Ngapain komsel? Ngapain baca-baca firman? Kadang-kadang sudah dilemahkan. Orang A itu A, B, C, D. A poin 1 ini, B poin 1 ini. Orang ini begini. Darah, saudara jadi lemah. Maunya baik. Tapi terkadang ada banyak orang yang melemahkan saudara. Jadi kata pistos ini bagaimana dia mau setia menguatkan saudara. Tapi hati saudara rusak. Belajar hatimu itu dijaga dengan baik. Kalau ada orang yang ingin merusak, katakan, tidak, saya mau mendengar hal yang baik. Saya selalu menerima berkat yang baik. Saya selalu menerima firman yang baik. Tapi ada banyak orang yang melemahkan hidup saudara. Tapi bisa dihindari keputusan saudara. Yang kedua adalah mendampingi. Jadi Allah kita selalu setia mendampingi, menasehati. Ketika kita adalah proses di bumi ini, supaya nanti ke depan kita disempurnakan, supaya nanti berjumpa dengan Tuhan, kita betul-betul disempurnakan. Tidak melihat kedagingan kita, emosi kita, hidup dalam dosa, hidup di dalam segala pikiran-pikiran yang negatif. Itu semua disempurnakan selama di bumi. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami proses itu. Tidak akan mengalami proses lagi. Tidak akan mengalami penghakiman lagi. Karena di bumi kita sudah menderita. Karena di bumi kita sudah dibentuk. Jadi ketika kita diproses, dia menenangkan hati kita. Ketika kita merasa dihakimi, ditipu, merasa dizolimi mungkin ya, itu bahasa-bahasa dunia. Ya, merasa dikhianati, Roh Kudus selalu mendampingi saudara. Yesus selalu mendampingi saudara. Bahkan dia menasihati lewat Roh Kudusnya. Ya, nak, jangan putus asa, taat nak, setia, tetap cari Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah ketika kita mengalami proses, dia selalu setia mendengar doa kita. Selalu setia mendengar seruan kita. Amin. Selalu setia. Saudara selalu berdoa? Saudara selalu berdoa? Wow, 20. Yang 200 kemana ini? Selalu setia saudara selalu setia berdoa? Haleluya. Keempat, janjinya penderitaan bertujuan untuk menaruh kepercayaan yang lebih. Mau dipercaya Tuhan? Mau? Mau dipercaya Tuhan yang lebih? Nikmati penderitaan. Ada yang berdoa sampai air matanya. Enggak menangis tapi ketawa. Saking habis air matanya dari ketawa. Oh Tuhan, kenapa enggak jawab Tuhan? Loh, pekan kita sudah bilang, hari Minggu dikatakan, mau mendapatkan suatu kepercayaan yang lebih dari Tuhan? Mau mendapatkan berkat yang lebih dari Tuhan? Nikmati penderitaan. Haleluya. Dan Rasul Paulus bilang begini. Nanti kesimpulannya begini. Rasul Paulus juga setuju dalam penderitaan kita disempurnakan. Roma 8 ayat 17-18. Mari kita lihat. Roma pasal 8 ayat 17-18 demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Jadi penderitaan kita selama di bumi, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima nanti di sorga. Jadi kalau kita merasa dianiaya, teraniaya, terintimidasi, ya, kalau kita merasa direndahkan orang, saudara menerima dengan lapang dada, mengucap syukur, maka penderitaanmu yang di bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kau terima nanti di sorga. Ya, lalu kalau saudara hari-hari ini merasa sulit sekali, ya penderitaan orang benar hampir tidak selamat. Artinya untuk menuju keselamatan itu, maka kita banyak mengalami sebuah penderitaan di sini. Ada banyak yang dikikis. Karakter kita dikikis, ego kita dikikis, ya, integritas kita itu dikikis supaya mempunyai integritas. Kita benar-benar diputihkan, benar-benar dicuci supaya menjadi bersih karaktermu. Maka saya mau bilang begini, kesimpulan dari Rasul Paulus bilang begini. Jika benar bahwa kehidupan saat ini sangat buruk bagi kita, jika benar, kalau hari-hari ini kau mengalami pengalaman buruk, marilah kita menjalani apa yang kita alami dengan baik. Jalani dengan baik. Tetap saudara berdoa, tetap saudara baca firman. Tidak dijawab, tetap berdoa. Ditolong nggak ditolong, ya itu paling favorit saya. Ditolong nggak ditolong, aku tetap cari Tuhan. Amin ya. Artinya apa? Marilah kita menjalani apa yang kita alami dengan baik. Percayalah kepada Allah yang telah menciptakan kita untuk tujuan yang lebih baik dalam hidup kita. Jadi semakin besar penderitaan, semakin besar kepercayaan Tuhan. Semakin besar saudara diproses, semakin besar saudara akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Di bumi mengalami hidup yang baik, nanti di surga mendapatkan upah. Kita bicara tentang mahkota. Ya. Nah, yang kedua adalah orang beriman perlu mempertahankan perspektif itu pola pikir. Ya, pola pikir, perspektif hidup dalam penderitaan dengan baik, dengan membuat pilihan yang baik untuk tujuan kehidupan yang kekal. Jadi, penderitaan yang kau alami di bumi ini, kita akan mengalami kehidupan yang kekal, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mulia, yang jauh berjumpa dengan orang-orang yang tidak di bumi banyak yang menjengkelkan. Lumrah, tapi di sorga, haleluya, praise the Lord. Ketemu saudara, nanti kita baku ketemu, baku dapa. Kalau bahasa bilang baku dapa. Jangan enggak baku dapa. Yang enggak ketemu sama kita, jangan sampai cari jalan yang lebar. Enggak, dagingku enggak enak sama teman-teman, apalagi malam minggu. Aduh, malam minggu. Jangan puaskan dagingmu ya. Ketiga, kita tidak akan pernah menderita di luar kehendak kedaulatan Tuhan. Umat Tuhan harus yakin bahwa penderitaan sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan bukan tidak tahu, Dia tahu. Itu kehendaknya. Makanya penderitaan yang kau alami, kata firman, tidak melampaui kekuatanmu. Ingat baik-baik. Kalau hari ini saudara mengalami penderitaan, berarti saudara kuat. Iya Pak, bayar uang sekolah, dompetnya lagi robek, berarti saudara kuat. Kenapa? Karena saudara yakin besok saya diberkati. Haleluya. Umat Tuhan harus yakin bahwa penderitaan sejalan dengan Tuhan. Jangan pernah meremehkan penderitaan yang kita alami. Kalau ada orang di rumah sakit, jangan kau hakimi dia. Ini karena itu, karena ini. Tidak boleh. Karena mereka mengalami proses. Kalau saudara mengalami proses hari ini, jangan pernah menghakimi. Ya itu karena dosanya dia, itu karena salahnya dia. Tidak boleh. Karena dia mengalami proses. Ya,
untuk mendewasakan dia. Jadi kalau kita tidak boleh menilai orang lain, maka kita juga tidak usah menilai diri kita sendiri. Banyak orang pesimis, banyak orang tidak berdaya, merasa berkata aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tuhan, aku bodoh Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan kau sempurna. Saudara gambar dirinya Allah. Amin. Cuma bedanya kita putih dan hitam. Ya, bedanya di situ. Saya gemuk, saudara kurus. Itu bedanya di situ. Ya. Nah, yang keempat, kita harus merasa, ini kesimpulan, kita harus merasa bersukacita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan berjalan dalam ketaatan. Jadi proses perlu ketaatan. Terus maju, jangan mundur, jangan bimbang, jangan ragu, jangan terintimidasi, jangan mau diintimidasi, jangan mau dilemahkan, terus cari firman. Saudara bisa melihatkan mana komunitas yang baik dan mana yang tidak. Komunitas yang baik dia berbicara firman, ayo kita berdoa. Komunitas yang jelek itu dia berbicara A sampai Z tentang kejelekan orang. Jadi saudara bisa pilih, terus maju, melakukan apa yang benar dan baik. Apa yang benar saudara lakukan hari ini, lakukan itu. Jangan mau dilemahkan. Jangan mau dengar kata-kata negatif. Telingamu tuh harus positif, telingamu tuh harus kudus. Dengar hal-hal yang baik, dengar yang menguatkan, dengar yang membangun. Jangan menjatuhkan. Dan kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Jangan kita jatuhkan juga. Dan saya selalu berkata, Tuhan berkati dia Tuhan. Percayai Tuhan untuk mengatur segalanya. Dan mempercayai Tuhan untuk mengatur segalanya. Yang kelima adalah, jika Tuhan berdaulat atas penderitaan kita, maka kita yakin penderitaan itu akan berakhir. Penderitaan orang Kristen tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Penderitaan itu ada batasnya. Ya, amin. Dan yang keenam, fakta terakhir. Penderitaan orang benar pada akhirnya akan membawa kebaikan. Kalau saudara mengalami penderitaan apapun itu, karena ada hal-hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan. Maka benar kata ayat dia bilang, ya, rumah Tuhan yang paling pertama dihakimi. Karena Tuhan mau rumah Tuhan yang paling pertama-tama diberkati. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau ayatnya berkata rumah Allah yang paling pertama-tama dihakimi. Karena rumah Tuhan yang paling pertama-tama mau diberkati. Setuju? Jadi kalau saudara mengalami penderitaan hari ini, karena saya tahu saya akan diberkati. Itu fakta. Amin. Jangan sedih, jangan tegang, jangan risau. Ya, penderitaan berakhir. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di bahtera yang kelam. Inilah jalan-Mu Tuhan. Tanpa seribu tangan, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang
Ajar kami Tuhan. Puaskan. Engkau puaskan hati kami Bapa. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi pelayanmu. Yesus Tuhan, Engkau lihat umat-Mu saat ini Bapa. Ajar kami Tuhan. Sering ku tak mengerti Supaya ajar kami mengerti akan hati-Mu. jalan-Mu Tuhan. Mengerti akan jalan-Mu Bapa. Di tanah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku Bapa, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajar kami Tuhan. ajarku memahami Hari-hari ini kami berjalan dalam proses kehidupan kami. Yang kami rindu Tuhan, ajar kami. Tenangkan hati kami. Bimbing kami. Ingatkan kami Tuhan. Berikan kami hati yang rela untuk menghadapi proses Tuhan. serahkan diri genapi pelayanmu. Dialah apa sakata. Ajarku Ajar kami jemaat-Mu. semua Ajar kami Tuhan untuk menjadi sempurna Bapa. Dialah sakata. Dialah sakata. Dialah rabaya sakata kala rabaka. Haleluya. Oh, ajar kami Bapa. Tenangkan Tuhan, serahkan diri. Tiada rabaya sakata. Haleluya. Bapa, pulihkan kami, ampuni kami, pulihkan kami, ampuni kami Bapa. Oh, pulihkan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa, pulihkan kami Tuhan.
Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami memberikan penyembahan kami yang terbaik pagi hari ini. Terimalah segala penyembahan kami Tuhan. Terimalah segala pujian kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa di sorga, akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Kami percaya lewat kebenaran firman ini membawa sebuah pengertian bagi kami untuk berjalan, menguatkan hidup kami ketika kami mengalami proses di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik, yang setia, yang mendampingi, yang menguatkan, yang menghibur, yang terus Tuhan memperhatikan kami. Janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah Engkau merancangkan kegagalan bagi kami semua. Berbahagialah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menerima sebuah pengertian firman. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Karena berkat esok hari kami akan mendapatkan pelipat gandaan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.